Kucing. Hewan lucu ini terkenal punya banyak mitos di sekelilingnya. Mulai dari kucing yang diyakini punya 9 nyawa atau juga kucing hitam pembawa sial. Tapi usut punya usut, kucing juga dipercaya bisa membawa keberuntungan. Bahkan primbon Jawa menyebut beberapa ciri khas kucing yang akan membawa hoki. Salah satunya dan mungkin tak disangka-sangka, kucing oren. Ya, kucing yang terkenal di jagat maya karena ulahnya yang jahil sekaligus lucu ini juga disebut sebagai salah satu hewan yang bisa membuat pemiliknya beruntung. Ada lagi kucing Katuranggan Wulan Tumanggal alias kucing hitam yang terdapat lingkaran putih di bagian dada, perut, ataupun punggung. Kucing jenis ini bahkan diyakini akan membuat pemiliknya bisa memperoleh apapun yang diinginkan, juga selalu terjaga kesehatannya. Tapi semua itu memang masih sebatas mitos, belum ada pembuktian khusus tentangnya. Kalau yang satu ini memang bukan kucing hidup, tapi pasti sering kita lihat terutama di toko-toko. Lucky Cat alias Maneki Neko. Ya, biasanya kita sering melihat mereka di atas etalase toko-toko tertentu. Pajangan kucing yang biasanya terbuat dari porselen atau keramik ini memiliki kaki depan yang seolah-olah memanggil kita untuk datang ke toko tersebut. Benda ini banyak diyakini akan membawa rezeki untuk pemilik usaha. Tapi tahukah Anda asal dari benda ini? Dan bagaimana asal-muasal dia disebut pembawa rezeki? Melansir dari laman National Geographic, mitos itu diawali dari kucing-kucing yang ada di kuil Gotokuji, Tokyo di pertengahan abad 16. Menurut sejarawan kuil, saat berburu, penguasa daerah tersebut terselamatkan dari sambaran petir ketika kucing peliharaan biara mengeong seolah memanggilnya. Merasa bersyukur, penguasa tersebut kemudian menjadikan kucing sebagai pelindung kuil yang dihormati. Hal itu bisa dilihat sekarang, di mana terdapat ribuan patung kucing dengan berbagai ukuran, tepat di kuil Gotokuji, Jepang. Di dekat Asakusa, Tokyo, tepatnya di kuil Imado, kucing keberuntungan tersebut terlihat duduk menyamping dengan kepala menghadap ke depan. Alkisah di tahun 1852, seorang nenek tua yang tinggal di dekat kuil hidup dengan sangat miskin. Bahkan dia tak lagi mampu memberikan makan kucingnya dan terpaksa melepaskannya. Malam hari si kucing menampakkan dirinya dalam mimpi dan berkata, "Jika kamu membuat boneka dari gambar saya akan memberimu keberuntungan." Nenek itu pun kemudian menuruti instruksi kucing goib tersebut. Dia segera membuat patung kucing dan menjualnya di gerbang kuil Imado. Ajaibnya, kucing itu seperti menepati janji. Patung kucing itu sangat laris dan populer. Sang nenek pun terlepas dari jerat kemiskinan. Kucing pun semakin erat berkaitan dengan keberuntungan. Dalam pepatah Jepang disebutkan, jika kita membunuh kucing, dia akan menghantui keluarga kita selama 7 generasi. Hal itu berdasarkan kepercayaan masyarakat yang meyakini bahwa kucing adalah hewan pendendam dan memiliki umur yang lebih panjang daripada manusia. Masyarakat Jepang menganggap jika kita menjaga kucing, maka kucing akan menjagamu. Tidak jelas kapan dan bagaimana kucing keberuntungan atau Maneki Neko ini menyebar ke penjuru dunia. Menurut Bill Maurer, profesor antropolog University of California, ketika era Meiji di awal 1900-an, pemerintah Jepang ingin tampil lebih halus di hadapan orang barat. Oleh karena itu, bentuk jimat-jimat vulgar yang biasa dipasang di tempat prostitusi digantikan oleh patung kucing tersebut. Hal itulah yang dianggap menjadi awal mula persebaran Maneki Neko ke seluruh dunia. Dalam perkembangannya, patung kucing tersebut tak hanya berwarna putih. Beberapa warna mulai diperkenalkan dengan masing-masing mewakili simbol harapannya. Kucing merah biasanya identik dengan kesuksesan dalam cinta, ungu membawa kemakmuran, dan kuning dianggap membawa kesehatan yang baik. Bahannya pun beragam. Kristal diperkenalkan sebagai pengganti keramik. Konon dengan bahan itu, patung tak hanya menjadi pembawa rezeki, tetapi sekaligus menangkal musibah. Ini Lucky Cat ya. Lucky Cat ini terbuat dari kristal, tapi Lucky Cat ini adalah kucing yang membawa keberuntungan. Tangannya kan kayak memanggil rezeki biasanya, dan ini memegang wulu buat kesehatan. Biasanya ini diletakkan menghadap ke pintu masuk, tujuannya untuk memanggil rezeki yang datang. Dan kristalnya ini untuk memecahkan energi negatif.
Jika kita melihat dari sudut pandang agama Islam, benda-benda seperti patung kucing tidak bisa dianggap mendatangkan rezeki. Hanya saja Ustadz Zunaidi menyebut orang akan bisa mendapat keberkahan jika memelihara kambing atau kuda. Jadi kalau di dalam ajaran Islam itu lebih kepada mengejar keberkahan. Jadi bukan menyiapkan sesuatu untuk supaya mengundang rezeki seperti itu. Nah, hal-hal yang salah satunya diberkahi misalnya kambing. Kambing itu adalah salah satu binatang yang kata Rasulullah SAW itu diberkahi oleh Allah SWT. Artinya ketika seseorang itu memelihara kambing, maka Allah SWT akan berikan keberkahan itu kepada orang yang juga memeliharanya. Seperti itu. Atau kuda, ya kan? Kata Rasulullah, di ubun-ubun kuda itu terdapat keberkahan sampai hari kiamat. Nah, jadi kalau orang itu pelihara kuda, dipelihara dengan baik, dia akan mendapatkan keberkahan itu. Seperti itu dan hal-hal lain ya. Ada keberkahan-keberkahan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW ada bersama dengan adanya sesuatu. Seperti itu. Enggak, karena kita namanya tabarruk, mengambil berkah dari lisan Rasulullah SAW. Kita nggak tahu apakah di kambing ini ada apanya, kecuali dari lisan Nabi. Kalau Nabi katakan ada berkah di sana, kemudian kita lakukan itu nggak syirik, karena kita tetap mintanya sama Allah dan kita mengambil berkah dari situ berdasarkan lisannya Rasulullah SAW. Tentu dengan syarat kita tidak boleh menzolimi hewan peliharaan tersebut. Yang penting adalah tidak menzolimi, karena pernah ada seekor unta yang dia itu mengadu kepada Rasulullah SAW karena dia itu dipekerjakan dengan keras tapi nggak dikasih makan. Jadi ini mukjizatnya Nabi, unta itu bisa berbicara dengan Nabi. Itu. Jadi ini menunjukkan bahwa kita dianjurkan untuk memelihara ternak, tapi kita harus berlaku adil. Jangan sampai mempekerjakan dia, tapi perawatan kita kurang. Bagaimana dengan Anda? Tertarik dengan maneki Neko? Atau justru ingin memelihara kucing oren?